Begitu banyak orang yang puasa tapi tak dapat pahala. Dia hanya dapat lapar dan haus. Kenapa? Ghibah, namimah, menonton yang haram, maksiat. Tapi dia puasa, tapi puasanya memang tak batal. Tapi dia NU-isme hadir untuk kita semua, menjadi wadah untuk para dai muda, berkarya untuk bangsa. Dai NU untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Hadirin yang sangat saya hormati, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan ikhlas mengharap Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sangat saya hormati, siapa dari kita yang mengakui bahwasanya kita tak pernah melakukan dosa, kita tak pernah buat maksiat? Pasti semua manusia pernah melakukan dosa dan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jikalau kita berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni dosa kita. Allah luaskan rahmatnya kepada kita agar kita bisa bertobat, berdoa kepada Allah, meminta maaf kepada Allah, minta ampunan kepada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, ya Allah, ya arhamar rahimin. Hadirin yang sangat saya hormati, kam min ghaniyin la yadir anil ja'in wa kam min ghaniyin la yadir anil atishin. Begitu banyak orang yang kaya tapi tak pernah tahu bagaimana rasa sakitnya rasa kelaparan. Begitu banyak orang kaya tak tahu bagaimana sakitnya rasanya, sakitnya menahan haus. Tapi ketika mereka berpuasa dari subuh sampai tenggelamnya matahari, maka mereka akan merasakan bagaimana susahnya orang fakir miskin. Lalu timbullah rasa kasih sayang, maka timbullah rasa iba, maka timbullah rasa ingin memberi. Maka mereka pun memberi makanan, memberi minuman, memberi kasih sayang kepada fakir miskin. Hadirin yang sangat saya hormati, kata Nabi, wa idza qumta fi sholati, jika kalian hendak salat, sholli sholatan muwadda, maka salatlah salat yang terakhir kali kalian lakukan. Jika kita ingin melakukan salat Isya, maka bayangkan salat Isya itu adalah salat yang terakhir kali kita lakukan. Maka itulah salah satu cara kita agar khusyuk salat. Maka begitulah juga dengan puasa, wahai hadirin. Bayangkan kita puasa hari ini, kita besok sudah mati. Maka apa yang harus kita lakukan? Tentu kita akan membaca Al-Quran, tentu kita akan berzikir kepada Allah di bulan Ramadan, tentu kita akan bersedekah banyak-banyak. Semua harta yang kita punya pasti kita infakkan kepada fakir miskin. Maka begitulah cara khusyuk. Begitulah kumpul dengan orang soleh, kumpul dengan orang yang baik, istiqomah melakukan kebaikan. Karena kita jikalau kumpul dengan orang yang soleh, kita akan terikut dengan mereka. Hadiri pengajian, buat target di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini aku harus khatam 30 juz. Bulan Ramadan ini aku harus membaca 30 juz. Bulan Ramadan ini aku harus khatam kitab Minhajul Talibin misalnya. Bulan Ramadan ini aku harus bersedekah banyak-banyak. Bulan Ramadan ini aku harus menginfakkan banyak-banyak hartaku, ziarah kepada keluargaku, mengunjungi anak yatim, mengelus-ngelus kepala anak yatim. Buat target yang sangat banyak. Bukan malah bulan Ramadan ini aku harus khatam, aku harus tamatkan film Korea, aku harus tamatkan film India yang dibawa oleh Shahrukh Khan. Jangan, sia-sia nanti puasa kita. Kam min shaimin laisa lahu min ju'i wal kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'i wal atas. Begitu banyak orang yang puasa tapi tak dapat pahala. Dia hanya dapat lapar dan haus. Kenapa? Ghibah, namimah, menonton yang haram, maksiat. Tapi dia puasa, tapi puasanya memang tak batal. Tapi dia membatalkan semua pahala-pahala puasa. Jangan samakan bulan Ramadan ini dengan Ramadan yang lalu. Jikalau yang lalu kita buat maksiat ketika puasa, kita menggibah saudara kita menamimah, kita buat maksiat, tapi
bulan Ramadan ini buang jauh-jauh sifat itu. Jikalau bulan tahun yang lalu kita buat maksiat, ubah sekarang. Karena Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, pengarang kitab Sulamut Taufik, salah satu ulama dari Hadul Maut, ketika hendak datang bulan Ramadan, beliau mengumpulkan anak-anaknya. Wahai anakku, sini kumpul. Nanti kalau Ramadan datang, jikalau kalian tak pernah melakukan sholat sunnah, maka sholatlah banyak-banyak di bulan Ramadan. Jikalau kalian sebelumnya tak pernah bersedekah kepada fakir miskin, maka ketika datang bulan Ramadan, bersedekahlah banyak-banyak. Tiba-tiba beliau menangis beliau. Wahai ayah, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau meneteskan air mata, wahai ayahku? Lalu kata Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, wahai anakku, sebelum Ramadan 24 jam sudah kuhabiskan waktu untuk beribadah kepada Allah. Sudah kuhabiskan untuk berzikir kepada Allah. Sudah kuhabiskan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika Ramadan datang, aku tak bisa menambah amalan itu. Aku tak bisa menambah zikirku karena semua sudah habis waktu. Apakah dari kalian, wahai anakku, yang bisa menjual waktunya kepada aku agar aku bisa membelinya dan dapat beribadah di dalam waktu tersebut? Sehingga jika 24 jam, maka waktuku bisa 26 jam. Tapi tak bisa. Itulah ulama-ulama kita. Marilah kita tiru hikmah mereka. Marilah kita tiru bagaimana cara mereka menyambut bulan Ramadan, bagaimana melaksanakan puasa Ramadan. Banyak dari ulama kita jika datang bulan Ramadan, mereka melakukan daurah. Kenapa? Karena kita kadang tak tahu. Kita sangka puasa kita sudah sah, tapi nyatanya menurut Allah, puasa kita ditolak oleh Allah. Pahala puasanya tidak ada. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita mendapat rahmat, mendapat kasih sayang yang Allah, mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan yang suci ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.